Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kita diberikan rahmat karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berhalaqah, bermajelis kembali di kesempatan malam hari ini. Dan malam hari ini kita bergabung karena para ustaz berhalangan hadir, ada yang sakit, ada yang keluarganya sakit, ada yang sama pergi membesuk teman kita yang sakit, dari 2 orang peserta yang sakit. Oleh karena itu sengaja tidak dimungkinkan berantum semuanya, ustaz-ustaz yang sakit ya, saya itu datang. Dalam ini sengaja diberikan untuk antum semuanya konsep muhadharah saja mungkin. Tapi kita tetap fokus ke bagian tajwid juga, tidak keluar dari tajwid. Dan malam hari ini ambil tema kembali tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam surah Al-Fatihah. Kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang terucapkan dan terbaca oleh kaum muslimin di dalam membaca surah Al-Fatihah. Oleh karena itu pakai Al-Quran, keluar suaranya. Masuk. Di sini Anda ambil, baru semalam Anda dapat dari udah lama mencari sebenarnya. Anda pengen pasti Anda dapat nukilan dari ucapan dari Ustaz Murtado karena waktu Anda belajar dulu beliau mengatakan bisa dihitung kesalahan membaca surah Al-Fatihah yang diperhatikan oleh kaum muslimin di dunia ini jumlah mungkin lebih dari 100, bahkan lebih dari 200 kesalahan dalam membaca surat Al-Fatihah, baik dilakukan oleh para kaum muslimin secara umum, bahkan ada yang dilakukan kesalahan itu oleh para imam-imam masjid, baik imam masjid besar ataupun imam masjid kecil ataupun imam musalah. Kalau imam musalah masih mengimami kaum muslimin, jadi masih bermasalah, masih dihitung masalah, karena dia membaca Al-Fatihah bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kaum muslimin. Dan bukan berani sebenarnya. Ada yang sebagian memang berani tampil, ada yang sebagian yang memang orang yang suruh dia berani, orang menuntut dia untuk maju menjadi imam. Yang salahnya bukan maju jadi imam, karena imam memimpin salat kaum muslimin, satu yang insyaallah mulia dan mendapatkan pahala insyaallah taala yang besar. Tapi tidak tahu juga hadis yang pasti tentang berapa derajat pahala yang didapatkan oleh seorang imam. Penting dia mulia karena dia memimpin salat kaum muslimin. Salat adalah ibadah utama setelah syahadat. Salat adalah ibadah utama setelah syahadat, dan kita memimpin orang salat. Namun dengan catatan hati masih ikhlas untuk menjalankan ibadah tersebut. Jadi yang dikoreksi di situ bukan maju jadi imamnya, tapi apa? Bacaannya. Sepakat dan bisa dikatakan jumhur ulama mengatakan salat adalah rukun salat. Ya, kenapa tidak katakan ijma? Karena ada sebagian ulama mengatakan salat bukan rukun salat. Tapi Imam Syafi'i menyatakan juga, kalau tidak salah,
Kan yang jumhur para ulama mengatakan salat adalah rukun salat. Hafal. Al-Fatihah adalah rukun salat. Al-Fatihah adalah rukun salat. Kalau rukun suatu yang batal maka batal semuanya. Ya. Satu yang batal maka batal semuanya kalau rukun. Beda hal dengan sunat salat. Sunat salat diantaranya membaca surat pendek, sunat salat membaca bacaan ruku, bacaan sujud itu sunat. Ya, yang penting bacaan pindahnya. Tapi kalau kita mengajarkan wajib aja di salat mana mungkin ya? Berapalah tinggal di salat lagi? Yang wajib apa? Takbiratul ihram wajib. Kemudian sunatnya kita tinggal semuanya, tidak juga. Baik, kita fokus sama salat Al-Fatihah. Berarti kalau Al-Fatihah batal, maka batal salat. Kalau kita sendiri yang salat pakai Al-Fatihah, yang bacaan kita batal, salat kita yang batal. Tapi kalau kita memimpin kaum muslimin salat, apa yang terjadi? Ya, orang mengira salatnya sudah sah, semuanya sudah selesai, totalnya pendirian Allah SWT batal karena imamnya yang batal salat Al-Fatihahnya. Berarti kaum muslimin insyaallah tidak berdosa jemaah, tapi imamnya dosa, bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maju jadi imam tidak sembarangan sebenarnya. Ya. Bukan karena dia RT, bukan karena dia RW, bukan karena dia donatur di masjid yang terbesar di masjid dia, bukan karena dia orang terhormat di komplek itu ataupun di negara tersebut, tapi harus berlandaskan dengan ilmu. Ilmu di sini apa? Kalau imam, ilmu cukup imam. Ilmu dalam di sini adalah ilmu tentang salat, ilmu tentang hukum-hukum bacaan, itu yang penting. Bukan ilmu hadis, bukan seperti itu. Tapi kalau ada yang ilmu hadis bacaannya bagus juga, terutama beliau maju. Atau bacaannya kurang bagus daripada yang ahli qiraat, tapi dia berilmu, dia lebih maju. Kurang bagus berarti tajwidnya aman insyaallah. Nah, suaranya kurang bagus mungkin ataupun kurang menarik orang mungkin, tapi dia ahli ilmu, ustaz, bacaannya cukup bagus, ya imam itu ustaz itu maju dulu nih. Tapi kalau tidak ada ilmu di kita, ilmu Al-Quran juga tidak ada, ilmu salat juga tidak ada, yang tidak tahu kita membatalkan salat bagaimana, seharusnya tidak maju jadi imam lagi. Ya, apa maksudnya? Ada salat orang imam ini atau batal wudhunya karena tidak tahu apa yang mau dilakukan, diselesaikan salat, memimpin imam salat dalam keadaan wudhu batal, maka salat muslimin batal waktu itu. Seharusnya dia apa? Karena itu imam harus berilmu sebenarnya. Ya, itu masalah hukum salat. Kalau masalah Al-Fatihah, kita periksa lagi masalah Al-Fatihah. Anda mengambil rujukan di sini buku yang baru Anda dapatkan semalam. Filenya, bukan bukunya belum dapat suatu saat. Karya dari Syekh Musa Al-Nasr, murid dari Syarbani. Beliau murid senior dari Syarbani, rahimahullah, baru meninggal 2 tahun kurang lebih, 2 tahun yang lalu kurang lebih. Ya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasr, orang Yordania, ya, murid dari Syekh Al-Albani, dan juga beliau mengatakan di sini murid, dan pernah Anda baca di biografi yang lain, beliau adalah murid dari Syekh Abdul Fattah Al-Musafi. Syekh Abdul Fattah Al-Musafi adalah pengarang kitab Hidayatul Qari yang sering juga Anda pakai dalam menyampaikan materi-materi tajwid. Syekh Abdul Fattah itu guru beliau dalam masalah qiraat. Oleh karena itu di sini beliau rangkum sebuah atau beberapa kesalahan, al-akhta'ul waqi'ah, kesalahan-kesalahan yang terjadi
fi qiraati surat al-Fatihah, di dalam membaca surat Al-Fatihah, minal musallin, dari kaum muslimin yang salat umum, wal a'immah, dari para imam masjid, wal qari'in, para qari, para orang lomba-lomba Al-Quran itu, dan para pembaca Al-Quran. Itu yang kumpulkan di sini. Panjang mukadimah di sini kenapa bisa terjadi kesalahan. Di antaranya beliau mengatakan kenapa tersebarnya kesalahan membaca Al-Fatihah di kalangan kaum muslimin. Di sini sangat keras tegas beliau menyampaikan. Tidak apa-apa, Anda bacakan satu poin ini saja. Menyatakan kenapa bisa tersebar kesalahan surat pembacaan surat Al-Fatihah, apalagi surat yang lainnya. Ya, beliau mengatakan di sini, bentar, nih, saya akan sampaikan, kata beliau, penyebab banyaknya terjadi kesalahan, lahan dan kesalahan di dalam membaca kitabullah, Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan khusus Al-Fatihah saja, semua Al-Quran, ya. Terlebih lagi Al-Fatihah, Al-Fatihah bersalah. Beliau mengatakan lalainya para guru agama maksudnya, ya, lalainya pada muta'allimin, para pelajar-pelajar dan para da'i yang, dan juga para penuntut ilmu syar'i, tentang mengajarkan hukum-hukum tilawah yang benar kepada umat. Bahkan sebagian dari mereka ada yang berkeyakinan mendakwakan bahwasanya tajwid adalah bid'ah. Ya, tajwid adalah bid'ah katanya, sehingga disamakan tajwid itu, tajwid memang bid'ah. Baharu ya, bahasa Melayu pula. Baharu bahasa Melayu kan? Baru itu baru datang. Baru datang dari segi baru datangnya ya. Cuma kedudukan tajwid itu berbeda dengan mustalah hadis. Ini disamakan oleh dai itu. Sama hukumnya dengan belajar hukum nahwu, sama hukumnya belajar dengan hukum usul fikih, sama hukumnya belajar dengan usul mustalah hadis. Itu orang-orang tertentu saja belajar, dan tidak perlu umat muslimin mempelajarinya. Beda dengan tajwid. Tajwid tidak itu hukumnya. Tajwid memang konsepnya apa nih konsep susunan bahasa. Idgham adalah seperti ini, izhar adalah seperti ini, ikhfa, tafkhim memang seperti ini terjemahannya. Cuma prakteknya telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dahulunya. Karena Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan tajwid. Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwid melalui malaikat Jibril, diterima oleh Nabi SAW. Jadi tajwid bukan hasil ijtihad Nabi Muhammad SAW, tapi hasil dari apa yang diterima oleh Nabi SAW dari Allah SWT melalui malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karena itu, ini penyebabnya banyak muslimin yang lalai dalam bahasa Al-Quran. Bahkan sekolah-sekolah negeri mungkin. Jangankan sekolah negeri, pondok pesantren juga iya. Ini bukan anak pergi datang ke pondok pesantren, bukan. Cuma tamatan-tamatan pondok pesantren pernah jumpai juga. Bahkan pengakuan mereka yang hafal 20 juz, ada hafal 30 juz, bahkan hafal 25 juz. Ketika dites bacaan Al-Qur'annya, alhamdulillah lancar seperti air mengalir. Tapi tajwid, bacaan Al-Qur'an di timur, tajwidnya di barat. Ya. Dan menentu mana yang 4 rakaat, mana 6 rakaat, mana yang 2 rakaat, mana yang dengung, mana yang tidak, jawab semuanya. Ini betul juga kesimpulan Syekh Musa Al-Nasr. Dia mengatakan terjadi kesalahan kaum muslimin dalam baca Al-Quran, lalainya kaum muslimin dalam baca Al-Quran secara benar, secara tajwid adalah karena kelalaian para dai, kelalaian pada guru-guru agama, kelalaian para muta'allimin, ya, kelalaian para penuntut ilmu syar'i untuk mengajarkan kaum muslimin tentang hukum-hukum tajwid. Memang belajar
hukum tajwid secara detail itu fardu kifayah. Fardu kifayah apa maksudnya? Dipelajari oleh sekelompok orang, maka kelompok kaum muslimin secara umum di daerah tersebut wajib lagi baca mempelajari ilmu tajwidnya. Ilmu tajwidnya secara dalam, ikhfa bagaimana dan bagaimananya itu wajib untuk guru. Wajib ain untuk guru Al-Quran. Tapi kaum muslimin secara umum fardu kifayah. Yang wajib ain untuk kaum muslimin semuanya apa? Mempelajari tajwid, mempelajari praktek tajwid bagaimana. Kalau ilmunya itu fardu kifayah. Bisa bedakan ya? Mempelajari ilmunya secara dalam itu fardu kifayah. Tapi kalau mempelajari praktek tajwid fardu ain, selagi muslim dan berakal, batin dan berakal itu wajib. Ya. Itu sangat disayangkan. Semangat ada sekolah banyak bukan sekolah semangat dan ada program menghafal Quran di sekolah dengan berbagai metode dibuat. Namun tajwid tidak diperhatikan, sehingga sulit memperbaiki lagi. Memperbaiki bacaan orang yang sudah hafal di lidah ini sulit. Bapak yang belajar sekarang sudah merasakan betapa sulitnya Bapak untuk mengeja kembali surah Al-Fatihah yang puluhan tahun yang lalu sudah hafal. Bapak mungkin ada yang 60 tahun. Bapak yang Pak Adi ya Bapak ya? Nama apa Bapak? Kan alhamdulillah ingat ya. Pak Adi 60 berapa Pak? 64 berarti udah sekitar 10 tahun yang lalu. Bukan 10 tahun lalu 63 yang 62 tahun yang lalu ya, atau 60 tahun yang lalu lah sudah hafal Al-Fatihah. Kalau umur 4 tahun hafal Al-Fatihah. Semenjak itu hafal Al-Fatihah, walaupun sempat masuk surau belajar ngaji mungkin ya dilanjutkan ngafalnya, ngafal Al-Ahad, Al-Falaq, An-Nas. Ya, sekarang diperbaiki Al-Fatihah tersebut sangat sulit. Di sekolah sekarang tidak diingkari bagus program hafal Quran, tapi harus dibarengi dengan tajwid dulunya. Ya, karena tajwid ruhnya Al-Quran tajwid. Baca Al-Quran itu. Kalau Al-Quran tanpa tajwid dikatakan para ulama, Anda pernah mendengarkan dan pernah membaca juga, Al-Quran tanpa tajwid bukan Al-Quran. Walaupun yang dibacanya Al-Quran. Paham ya? Al-Quran ini kalau dibaca tanpa tajwid bukan Al-Quran. Yang kita ucapkan itu maksudnya. Yang tertulis memang Al-Quran juga. Kalau Allah yang tertulis. Cuma yang kita praktekkan dalam bacaan kita bukan Al-Quran kalau bukan tajwid. Yang mengingkari ini Al-Quran boleh kafir kan? Ya, mengingkari. Cuma yang kita praktekkan dalam apa yang tertulis dalam Al-Quran, kita ucapkan dengan lidah kita tanpa tajwid, maka yang keluar dari lidah itu, dari suara kita itu bukan Al-Quran. Seharusnya Al-Quran yang diucapkan secara tajwid. Tajwid ada macam-macam ya. Kalau waktu ceramah, tajwid level apa yang dipakai? Maksudnya kewajiban apa? Yang dengung tetap dengung baca waktu walaupun ceramah. Yang dengung, yang tasdid tetap tasdid. Yang panjang tetap panjang, yang 2 rakaat tetap 2 rakaat. Ya, itu yang dengarkan, yang baca dalam Bapak. Karena tidak sulit juga bagi seorang dai itu mentajwidkan dengan tajwid yang ringan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu apa? Sampaikan ceramah seperti itu. Tidak salah. Dan juga 4 rakaat, 2 panjang dengan mudah. Tingkatan baca Al-Quran ada tingkatan kecepatan ada 3. Ada hadar, ada takbir, ada tahqiq. Pakai yang hadar itu cepat. Enggak apa-apa waktu ceramah. Tapi yang 2, 4 tetap 4 yang dengung berikan kadar dengungnya. Baik. Itu satu dari antara penyebab tersebarnya kesalahan dari bacaan kaum muslimin di dalam mempraktikkan Al-Quran Karim. Ini sangat keras sebenarnya, sangat keras yang baru sampaikan ini. Mudah-mudahan sebagai pelajaran untuk kita. Cukup satu itu saja yang sebutkan dari apa yang beliau simpulkan kenapa terjadinya tersebarnya kesalahan-kesalahan kaum muslimin
di dalam baca Al-Quran secara tajwid. Bukan tidak mau kaum muslimin, mungkin sebagian memang tidak diajarkan, karena ada penekanan pada lain. Tajwid itu tidak wajib kali, karena tajwid itu bid'ah. Jadi baca Al-Quran, ya salah. Baik, kita masuk ke bagian Al-Fatihah. Kata Syekh Musa Al-Nasr yang beliau kumpulkan dalam buku beliau ini, rahimahullah ta'ala, kata beliau ada 187 kesalahan yang terjadi di dalam membaca Al-Fatihah yang diperhatikan oleh kaum muslimin. 187. Baik. Yang pertama, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Atau a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ada dua lafaz yang familiar, ya. Sebenarnya ada tiga lafaz ta'awudz itu. Yang familiar tadi adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua ada nama lafaznya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Yang satu lagi hadis ta'awudz yang biasa dibawa dalam zikir-zikir, ya. Panjang zikirnya kalimat ta'awudz itu. Baik, kesalahan terjadi dalam ta'awudz. Yang pertama adalah menebalkan hamzah. A'udzu billah. Salah juga kan? Walaupun bulatnya beda dikit. Pertama tadi apa? Yang kedua jangan tiru. Tapi niru salah apa ya? Untuk wanti-wanti. Ada juga tebal juga ya. Boleh. Hamzah selama-lamanya tipis. Ya. Walaupun tetangga sebelahnya tebal. Ya. Hamzah selama-lamanya tipis walaupun tetangga sebelahnya tebal. Maksudnya apa? Apapun huruf yang mengikuti dan setelahnya tidak peduli, dia akan tipis terus. Hamzah, ya. Nah, sekarang kita baca bersama. Anda talqinkan itu. A. Jangan naik lidah. Coba buka mulut normal saja. Tutup mulut dulu. Tutup mulut normal, buka normal saja. Lidah diam. Biasa kan? A'udzu billah, bahkan tak jelas malah. A'udzu. Ya. Kesalahan pertama beliau sampaikan tadi menebalkan huruf hamzah ketika baca ta'awudz. Ya. Bukan A-nya bahasa Indonesia. Kalau A-nya bahasa Indonesia Jakarta. Ya. Beda tipis, Mak. Tapi sangat tipis bedanya, tapi harus dibedakan. Dia lidah diam. Dia maksudnya apa? Lidah dalam posisinya. Posisi aslinya mana? Contoh buka mulut, lidah diam, tidak mundur, tidak maju, tidak naik. Nanti salah nanti. Lidah, coba buka mulut, buka normal saja, sederhana saja. Lidah diam, tidak mundur ke belakang, tidak naik punggungnya, dan tidak menjulur ke depan. Diam. Itu ya. Sekarang hamzah dulu. Ya, menebalkan hamzah. Bahkan diperingatkan di sini beliau menukilkan syair Ibnul Jazari rahimahullah taala yang ringkasnya maknanya dua bait syair beliau sampaikan di sini. Di sini dalam bait itu memang diperingatnya juga dalam membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah, a'udzu billah, alhamdulillah, Allah ya, alhamdulillah, alhamdulillah,
Alhamdulillah. A'u. Yang salah apa? Aku. Nah, udah aku kan Indonesia kan itu ya. Aku salah enggak tajwid Indonesia? Di mana makhraj A? Makhraj A bahasa Indonesia? Enggak tahu kan? Yang mana juga enggak tahu. Yang ada hamzah. Hamzah di bawah, tenggorokan bawah. A'u. Jadi hamzah itu selama apa catatan tadi, hamzah selama-lamanya tidak boleh tebal. Itu catatan itu. Tidak boleh hamzah dicatat. Hamzah selama-lamanya tidak boleh tebal. Dia harus tipis. Bagaimana gambaran tipis? Hamzah fathah ya, hamzah fathah. Kedua, kesalahan kedua dalam yang masih terjadi adalah di sini beliau pakai istilah kurang menjelaskan panjang mat dari Alhamdulillah. Ada ya? Ada orang baca seperti itu? Alhamdulillah. Yang untuk anak suruh baca dia atau anak sorot ya pakai kamera. Nanti nampak di kamera nanti. Lihat di Facebook ya. Tuh ya, sekilas saja, tidak lama-lama tuh. Orang dia akan membaca. Jadi panjangnya kurang jelas. Alhamdulillah belum panjang, belum pas hak itu. Kecuali cepat bacaan. Kalau antum punya kemampuan cepat bacaan dengan stabil tajwidnya enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca cepat seperti itu. Semuanya cepat. Itu kalau a'udzubillah saja cepat, yang lain lambat. Lalu baik apa? Jaga a'udzubillah. Ini baru gerbang ya, belum masuk pintu lagi. Belum masuk rumah lagi. Anggap a'udzubillah ini gerbang. Jadi panjangnya kurang jelas. Itu kesalahan kedua. A'udzubillah salah. A'udzu. Di sini panjangnya 2 harokat. A'udzu. Baik. Kesalahan ketiga. Di sini langsung kesimpulannya aja ya, karena beliau pakai istilah tarkik di sini, tarkik, tapi maksudnya bukan tarkik yang dalam tajwid. Ya, terlalu meringankan bunyi domah untuk waw. Membutuhkan panjang, kemudian ada waw sukun, berarti panjang. Terlalu melemahkan, maksudnya apa? Kurang sempurna bunyi wawnya. A'udzubillah, a'udzubillah. Ada? Guru TK? Ada. A'udzubillah. Sekarang perhatikan yang kurangnya ya, nanti untuk tiru, tapi jangan bawa pulang. Ya. Baca terus. Kau nak pandai tu salah? Saya pandai salah. Ini. Coba baca. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemana kau? Seharusnya apa? Seharusnya ukuran domah. Cak tutup bibir, tutup mulut. Cak antum berencana untuk membaca wa sebelum baca terucap fathahnya. Cak munyong bibir. Kenapa anak tidak menyebutkan ukuran bibir berapa milinya? Berapa mili monyongnya? Tergantung size bibir masing-masing. Kayak sepatu kan ada size-nya. Tergantung size bibir masing-masing. Cak persiapan untuk membaca wa fathah. Itu udah persiapan itu. Bibir udah monyong. Coba Anda perhatikan wa sekarang. Wa, kamu monyong duluan. Nah sekarang monyongkan duluan. Seukuran untuk ingin membaca wa. Coba mulai sekarang semuanya. Jangan cakap wa-nya duluan. Berencana.
berencana ingin baca wa fathah, berarti fathah tak bunyi. Antum baca wa seperti itu. Apa nama tuh? Nama? Hadi. Apa? Hadi. Antum baca wa seperti itu tak? Baca wa coba. Coba itu coba. Sebelum wa itu mana bibirnya? Itu dhammah itu. Coba. Baca itu dia ya. Kalau kurang pas bukan ukuran waw dia, maka yang praktek yang salah pertama tadi jadi a'udzubillah. Ada baca. Ada orang baca enggak? Itu ngamik seminang. Ya. Salah. A'udzu. Jadi kurang sempurna bunyi waw itu. Terlalu meringankannya. Ya. Kesalahan berikutnya berapa lagi? Kesalahan keempat. Masih di a'udzu dia udah mau bilang lagi. Nanti a'udzu. Kesalahan keempat tadi ya adalah menebalkan ainnya. Kasusnya kenapa terjadi tertebal ain? Karena bibir yang kurang sempurna juga dhammahnya. Dhammah itu juga ukurannya. Coba dhammah tadi ulang lagi, dhammah waw tadi. Baik panjang u-nya atau tidak. Seperti juga dhammahnya. Jangan juga ada pemahaman nanti dhammah seperti itu. Kalau panjangnya tambah panjangan bibir. Salah. Ya. Yang man itu bukan bibir panjangkan lagi, suaranya panjangkan. Ini ada juga orang mengajar nanti. Ya. Dhammah seperti yang waw tadi. Kalau panjang dhammahnya panjangan bibir lagi. Salah. Tidak nanti. Ya. Dia ukuran bibir ukuran dhammah tadi. Suaranya panjangkan. A'udzu. Jadi apa kesalahannya? Tertebalkan ain. Bagaimana gambarannya? A'udzu. Ya. Tertebalkan ain. Itu bunyi tebal. Kesalahan yang berikutnya kata beliau, masih kalimat dia a'udzu. Dzunya lagi. Dzunya tertukar zal dengan dha. Ya. Bahkan dengan dha. A'udzu billah. Ada pernah dengar? Orang apa? Pertama tadi tertukar dengan dha. Dha tahu? Dha itu to bertitik. Ya karena papan tulis ada. Ya, dha itu to bertitik. Paham ya kalau to? Ya. Tertukar dha. Kenapa tertukar dha? Dia tebal. Bibir tak perlu menundukkan. Dari ke dhu, bibir tak usah mundur. Cuma jaga lidahnya. Lidah hanya di ujung lisan saja ke ujung gigi. Tengahnya tak ada jaga. Pangkalnya tidak usah diangkat. Kalau sudah terangkat pangkalnya, tengahnya akan tebal dzunya. A'udzu billah. Ya, bibir tak. Langkah pertama tadi apa? Bibir tetap monyong. Perpindahan ke dzu, bibir dia dalam satu monyongnya, satu kali monyongnya. Hanya saja lidah jaga. Ujung lidah saja ke ujung gigi atas. Coba. Lu. Nah, tempat munduran bisa, bibir bisa kan? Ulang semuanya apa? Anda boleh mendengar suara yang belakang sana. Ya. Semuanya. Nah, kan dua suara berarti belakang belum tadi. Ketahuan. Taruhkan ujung lisan saja ke ujung gigi. Selesaikan panjang dulu duhnya. Tapi kalau naik pangkal lisan belakang ataupun tengah lisan jadi tebal dia. A'udzu jadi dha dia. Jadi kesalahan bisa terbaca dha apa? Karena naik pangkal lisan. Ya, supaya tidak tebal apa? Bibir dia dalam dhammah, memonjong bibir dari ke dzu. Cuma jaga ujung lisannya, hanya ujung lisan saja ke ujung gigi atas. A'udzu. Baik. Tertukar tu. Dot tertukar tu. Ada pernah mendengar? Pernah mendengar ya?
Zal itu tertutup dot itu suatu titik. Itu gampang ya, suatu titik. Orang baca seperti a'udzubillah, biasanya dari daerah Jawa, ya. A'udzubillah, dubillah. Kenapa? Karena zalnya tidak keluar gigi, hanya di gusi, bahkan di belakang di atas. A'udzubillah, dubillah. Jadi dot ya. Jadi kesalahan ke berapa tadi? Kelima. Kita mau selesaikan 180 tuh. Kalau mau datang, tak apa-apa. Doa kita, makan malam kita Senin. Sahur. Kalau sahur kok bisa puasa lajang. Iya puasa orang lajang. Puasa Daud ya, puasa Daud. Tapi itu puasa tadi nak. Enggak puasa tadi kita puasa Daud besok. Baik. Kesalahan yang berikutnya, tidak menjelaskan bunyi kasroh pada kata billah. Ya, a'udzu billah, binya. Ada orang baca seperti ini, a'udzu billah, billah. Salah ya, billah. Di sini katakan tidak adanya kejelasan atau menjelaskan bunyi kasroh pada ba dari kata bismillah. Demikian juga kasroh pada harokat yang lainnya atau huruf yang lainnya. Di sini beliau nukilkan Al-Imam Muhammad Maki Nasr rahimahullah mengatakan di antara perkara yang dilarang juga adalah memonyongkan bibir ketika kasroh. Ya, memonyongkan bibir ketika kasroh. Billah. Karena ingin memastikan baknya pas mungkin ya. Bak juga pas semuanya dari font semuanya. Baca ba itu sambil senyum. Siapa pandai senyum? Kita tes satu orang. Anda sholat di kamera. Oke, mana yang kita lihat nih? Anda tes satu orang. Siapa ya? Yang Anda lihat itu kan? Yang sembunyi itu. Yang sembunyi tadi kan? Mana orang ini? A'udzubillah. Belum baca. Tidak nampak, berarti harus berdiri. Berdiri. Umur berapa? 12 tahun. Kelas 1 SMP. Ya. Yang satu ya, kelas 1. Kelas 2 atau kelas 1? 1. Tutup bibir, tutup mulutnya. Jangan tegang, enjoy aja. Orang tegang bisa senyum nanti. Anak, Ustaz nyuruh tes senyum. Namanya siapa? Farid. Ya. Ustaz suruh senyum. Jadi jangan tegang. Kalau orang tegang bisa senyum. Ya. Tutup bibir mulutnya. Tutup. Ada. Tutup mulutnya. Dia mulut Ustaz gerak enggak? Kerunyut. Bakal runjuk tidak seminangnya. Ya, dan perlu lagi ba, ya. Langsung senyum. Ba. Macam ma. Itu juga dia. Jadi senyum itu juga. Coba ba, agak tekan sedikit, tapi tidak sampai kerunyuk bibir. Kerunyuk ya. Kalau mim, tutup mulutnya. Tutup mulut, dan tinggi kali ini ya. Nah, nampak di kamera. Tutup mulut apa? Keluarkan suara. Anda perlu kerunyuk bibir kan? Mama. Coba mama. Itu ya. Summa. Dia perlu ya. Summa. Itu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udzu billah. Billah nanti ya. Itu juga nama lagi. Bu. Baik, udah cukup. Udah capek nanti.
Ya, itu ba itu sambil senyum. Kita ulang sama ya. Kita ulang sama mengucapkan ba sambil senyum. Tapi cukup bibir aja senyum ya, jangan sampai ini pakai senyum. Ba, ba, bi, bu. Kalau ba, kalau awal keluar dari baca apa? Bibir nak kelunyut kali dia. Ba, bi, billah. Nah, kalau akan terjadi kesalahan tadi. Bella, dua-duanya salah ya. Orang terlalu bersangat mungkin a'udzu billah salah juga. Billahi. Itu intinya ya. Kesalahan panjang salahnya sini dan kalau baca nanti sampai nanti 147. Ya. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan berikutnya ada masih di ba juga. Dan ini biasanya terjadi di sekolah-sekolah TK. Karena itu guru TK harus tajwid juga. Mentang-mentang TK kan untuk anak-anak tidak salah tajwid, itu salah. Ya. Yang susah tuh anak-anak itu tajwid yang berat. Tidak bisa dipaksakan lah. Urus tebal itu, ya. Tapi panjang pendek harus. Ini guru salah talqin atau otomatis apa? Anak coba anak TK ya, untuk tiru. Ya, nanti dulu apa? Karena guru apa? Istilahnya dulu guru TK, karena itu paham kan ini. Dulu kala. Ya, 15 tahun yang lalu. Ya, mengatakan dia baca dalam TK-nya dan anak perhatikan. Dan sampai sekarang guru TK banyak juga seperti itu. Kenapa ketahuan? Karena dia lama mentalkin anak menjelang masuk kelas. Ya, baca anak Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada baca seperti itu? Banyak. Nah, kasusnya di sini apa? A'udzu billah, memanjangkan ba. Tujuannya mungkin bagus, ingin masuk ke tasydid tapi salah. A'udzu billah, itu yang B tadi. Yang kedua, a'udzu billah itu memanjangkan ba. Ya, memanjangkan ba. Atau mengimalahkannya. Imalahkan tadi gitu. Sudah panjang imalah lagi di E ya. A'udzu billah. Kalau tadi udah betul B-nya, tapi panjang billah salah. Ya. Jadi kesalahannya apa? Memanjangkan B-nya. Memanjangkan B-nya. Lu masuk Al-Fatihah dari berapa? Baru setengah 9. Baru setengah 9 pagi. Kesalahan berikutnya, kurang mempraktekkan, mewujudkan sifat. Ini ada dalam baca Al-Quran, dalam baca huruf Al-Quran ada syiddah namanya. Ada kalau syiddah itu kurang tekanan, kurang kuat ba itu. Dia lemah mengucapkan ba. A'udzu billah kurang. Billah tetap kuat ya. Bi. Cak senyum lagi. Tekan kuat, tapi tidak sampai kerunyut ya. Bi. Nah itu yang hilang. Itu yang luntur kurang menjelaskan kuatnya. Kurang menjelaskan kekuatan bunyi ba. Kurang menjelaskan kekuatan bunyi ba. A'udzu billah salah. A'udzu billah. Billah salah. Billah. Beda ya. A'udzu billah. Baik, kesalahan berikutnya untuk Al-Fatihah masih ta'awudz ya. Kesalahan berikutnya adalah pada nun di kalimat minasyaiton ya. Itu menebalkannya. A'udzu billahi minasyaiton. Kenapa bisa monyong?
Karena memikirkan shin yang monyong. Shin salah juga monyong. Ya. A'udzu billahi minasy syaitan. Ada yang perhatikan? Ada yang perhatikan di sini? Tidak ada? Nah, buktikan lagi. Yang kelas dasar apa? Marhalah 1 atau marhalah 2. Tidak tahu kelas nama kelas itu. Yang belajar dengan Ustaz Nino siapa? Tunjuk tangan. Ada tes satu yang depan aja. Pakai mic, mana mic tadi? Coba baca. Alhamdulillah. A'udzu billahi. Jangan tiru irama tadi salah ya. Ya, irama yang tadi itu salah. A'udzu billahi itu nanti kata salah. Irama itu biasa baca. Itu pengaruh pula irama yang salah. A'udzu billahi minasyaitonir. Yang akan anda nilai minanya, tapi antum hilangkan suara itu tadi. Yang akan anda nilai sekarang minanya tuh. Tapi pas mina tadi antum hilangkan suara itu. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir. Nah, minos kan? Walaupun minos kan masuk ke sini minos itu dia. Apa penyebabnya apa? Karena bibir monyong ketika shin, sehingga minos. Soalnya minasya. Yang salah dulu ya 2 kali. Minos. Lupakan itu ya. Lupakan. Yang betulnya diingat. Minasya. Mina. Seperti itu sampai nyambung nanti. Mina. Nash. Nah, perlu langsung bibir monyong. A'udzu billahi minasyaitani nasya. Masih nasya. Lidah saja naik ke langit. Nasya. Bibir tak perlu monyong. Ya. Minasya. Baik. Kesalahan ke nomor sekiannya. Berapa? 10. Masih tamus. Ya, baru 1 baris ya. Kata kesalahan berikutnya adalah dalam membaca ini baru anak tadi. Membaca shin yang monyongkan bibir, 2 bibirnya. Ini salah. Shin makhrajnya bukan 2 bibir, tapi di tengah lisan. Karena Anda sering membaratkan musir ayam yang pas makhrajnya. Yang pas makhrajnya ya. Ada juga musir ayam yang pas makhrajnya. Ush, salah. Ya, ush. Antum yang punya ayam di rumah? Siapa punya ayam di rumah? Nah, ada orang kota tak punya ayam ya. Nasi lebih ke got aja ya. Kucing ya, kucing makan sekarang ya. Kucing bola, kucing apa, kucing gajah, kucing garong. Darah kucing garong makanya. Ya, asya. Coba jaga bibir antum, coba tekan sini, tekan ini. Sya. Ya. Tekan bibir. Kalau didorongnya jari antum ketika baca sya, tidak salah. Ya, kalau didorong antum ingin menjelaskan sh-nya. Cuma ketika antum, tapi jangan tekan tangan. Jari itu jangan tekan, tapi taruh aja situ. Kalau didorongnya jari antum ke depan berarti shin itu selama ini salah. Jangan tekan. Sya. Siapa yang didorongnya bibir? Siapa yang terdorong jarinya? Tidak ada berarti selamat ya. Nanti suatu saat anak ujian untuk naik level, nampak bibir monyong berarti itu tidak jujur. Ya. Sya. Minasya syaitani.
Ya syaitan ya. Ada maksudnya a'udzubillahi minasyaitonir syaitan. Karena itu minasyaitan. Dua-dua salah tadi. Ya, termonyongkannya bibir. Jadi makhraj shin di mana? Tengah lisan saja dia naik. Tapi tidak nempel ke langit. Tengah lisan naik ke langit, tapi tidak nempel. Ya, ya. Baik, sudah cukup. Kesalahan berikutnya adalah menembalkan shin dan ya. Kalau tadi shinnya karena monyong. Kalau sekarang menembalkan shin dan ya-nya. Kenapa ya? Karena bantuan dari shin tadi, pengaruh shin tadi. A'udzu billahi minasyaitonir. Bibir tidak mundur. Seharusnya dari awal dari shin itu bibir tidak maju sebenarnya. Pindah ke ya, bibir tak bantu, bibir tak perlu. Ada? To belum? Nah, kita belum. To-nya penyakit juga nanti ya. To-nya penyakit nanti. Tidak syair, sampai syair. Yang salah apa? Ya, ada yang perhatikan. Dan aku malam ini lihat rumah nanti. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir syaitan. Baik. Udah berapa? 11. Masih separuh kita, ya. Kesalahan berikutnya. Banyak kaum muslimin yang membaca terjadi kesalahan pada mengucapkan mad ya ketika bertemu dengan to. Ketika bertemu dengan di kalimat Al-Fatihah itu alaihim ya. Di Al-Fatihah nanti itu. Dan waw sukun kita apa? Kesalahannya apa? Kesalahannya seperti ini. Anda lihat apa yang maksud di sini? Ya, kesalahannya adalah dalam bentuk seperti ini. Seharusnya ya itu lembut ya. Nah itu ya kan. Au kalau waw nanti. Sekarang ai dulu. Tidak panjang. Ai itu lembut. Naikkan lidahnya sedikit saja naik lidah dengan lidahnya. Kesalahan apa? Terus tegas dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Ya, hak kalau dalam bahasa tajwid namanya din. Din itu apa? Lembut. Tanpa ada beban lisan itu. Lisan naik tapi tanpa ada beban. Kalau syai tak berat tidak. Syaitan. Itu alaihim. Kan alaihim. Kalau alaihim telah seakan-akan bertasydid. Atau kesalahan berikutnya di sini antara gambar. Kemungkinan kesalahan di Indonesia aja mungkin. Ini tidak ada di sini. Kesalahan Indonesia. A'udzu billahi minasyaiton. Syaitan terpantulkan dianya. Ya, syaitan. Kalau pertama tadi kesalahannya apa? Tegas dia. Syaitan salah. Kesalahan kedua apa? Yang dalam nomor ini syaitan. Ada perhatikan? Kalau tidak ada di sini berarti dua yang masih banyak salah. Ya kalau tidak ada di sini. Kalau ada ya perbaiki. Kesalahan berikutnya adalah ya mensaktahkan apa? Buat aja dulu. Kesalahan berikutnya adalah mensaktahkan ya sukun. Hampir mirip dengan salah yang sebelumnya yang talqinkan tadi. Sakta apa maksudnya? Terhenti suara sejenak baru baca huruf bukunya. Itu sakta. Prakteknya seperti ini. Sakta itu. Tapi jangan usah untuk simpan nanti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada baca seperti itu?
Ada. Syaitanir rajim. Sebelum baca ta dia berhenti dulu. Syaitanir rajim, salah. Ya. Dan mirip dengan salah yang apa tadi? Yang Anda talqin tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berhenti dia. Boleh. Ya, dia harus satu suara sampai ke ujung. Boleh terhenti. Berikutnya yang keberapa lagi? 14. Kesalahan berikutnya masih dari kalimat ta'awudz adalah menukar ta menjadi ta. Ya, syaitanir rajim. Anda dengar itu. Di dekat dari mana ini? Imam nekat maju. Ya. Karena Bapak tuh ketua pengurus masjid. Maju dia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu bacanya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ta dia salah. Ta dengan ta satu makhraj. Ta dengan ta satu makhraj. Ucapan ta. At-ta. Ujung lidah menempel di gigi belakang. At-ta. Nah, kalau to di situ juga, cuma bedanya pangkal lidah naik. To. Nah, bukan o, Pak. Ya, kita perbaiki itu langsung ya. To itu bukan o. P, c, ta. Ta. At-ta. Ta. Kita ingat fathah tadi ya, yang to. At-ta. Nah, sekarang seperti itu juga lidahnya. Coba rasakan at-ta. Sebelum mengucapkan fathah ta, tahan dulu. Ujung lisan di belakang gigi ini. Belakangnya hampir kayak gusi. Pangkal lisan gigi maksudnya. Nah, udah bisa dirasakan? Dan nanti ta. Nah, turun lidahnya. Ta. Nah, kalau to di situ juga tapi pangkalnya nih, pangkal lidah, coba naik ke pangkal lidah tuh. Pangkal lidah tuh hampir nempel dengan yang gantung-gantung belakang tuh apa? Anak lidah. Nah, nempel di anak lidah tuh. Tapi pangkal lidah naik, bukan bibir naik kan? Pangkal lidah. Selama ini kaum muslimin menaikkan yang di luarnya. Di luar apa? Bibir yang naik. Bibir tuh. Siapa Minang sini? Anda nak luntur Minang, anak payah meluntur ke Minang. Melayu ocu. Ocu mana sini? Tidak ada orang ocu sini, subhanallah. Kemana orang ocu? Kampung-kampung dia nih. Ya mungkin di luar ya. Ya, yang dinaikkan pangkal lisan bukan bibir. Bibir ya, kita pakai bahasa Indonesia sekarang ya. Bibir. Sama dengan tadi. Ketika baca ko, naikkan pangkal lisannya. Seakan-akan nempel anak lidah dengan pangkal lisan. Ko. Nah, kan bisa. Tidak perlu banyak-banyak kan? Coba. Ya, Pak. Kan siratan saja atas. To. Atta. Nah, sekarang to lagi. Naikkan pangkal lisannya. Ko. Belum. Nah, nanti teman. Jadi kuncinya apa tadi? Ujung lisan tetap belakang gigi, atas pangkalnya naikkan. Nanti latihan rumah. Ya. Atta. Ko. Bibir Anda monyong enggak? Bulat enggak? Enggak juga. Atta. Ko. Syaita. Nah, saya syaitan. Ya, pangkal lisan naikkan. Bukan bibir. Baik. Udah berapa? Ada yang catat nih. Ada satu yang berapa orang catat? Subhanallah, tuh Imam Bukhari semuanya belakang. Imam Bukhari itu 100 sanad ya bukan hadisnya. Sanad hadis diperbalik sama ulama hafal itu bisa diulang lagi. Diulangnya kapan? Bukan di hari itu.
dari tahun setelahnya lagi, 20 atau 15 tahun atau 3 tahun setelahnya. Tolong ulang apa hadis yang pernah kami bolak-balikkan dahulu beberapa tahun yang lalu. Diulang sama Bukhari lagi, Bukhari tidak mencatat di waktu itu. Ulang lagi, insyaallah titiknya tidak tinggal. Titiknya saja tidak tinggal. Titik dari batas-batas tipuan orang itu tidak tinggal. Terus sekarang tanya, apa yang Anda sampaikan awal tadi? Ya, nomor 1 tadi apa kesalahannya? Siapa? Benny yang apa namanya? Nomor 1 apa kesalahan tadi? Benny catat. Alhamdulillah Anda catat lah. Ya. Baik, penting ya. Kata Mas Syafi'i, bukan Mas Syafi'i, iya Mas Syafi'i kalau tidak salah ya. Kayyid masalahnya, ya masalah misalnya, ikatlah ilmu kamu itu dengan tulisan. Maksudnya apa? Dicatat. Ya, tidak semua apa yang disampaikan 1,5 jam dalam malam ini akan masuk semuanya, tidak. Bahkan yang antum catat sekarang saja tidak juga masuk semuanya dalam film. Ya, karena itu butuh di rumah nanti bisa diulang-ulang. Baik, baru 15 dari 187 ya, sebanyak 187 lagi kan? Baik. Kesalahan berikutnya itu kurang sempurna. Kalau tadi memang menipiskan toh. Yang berikutnya kurang tepat dalam menebalkan toh. Ya, kalau tadi menipis syaitan. Ya, syaitanir rajim. Kalau ini yang Anda perhatikan tadi, syaitan yang menyongkan bibir tadi. Kurang tepat dalam menebalkan toh. Syaitani. Bukan syaitani. Anda sering latih atau Anda ngajar? Anda baca sekarang, saya untuk tebak ya. Monyong, mana yang monyong, mana yang tidak monyong. Anda baca ya. Anda tutup. Ya, tebak ya. Syaitani. Yang kedua, syaitani. Yang ketiga, syaitani. Nah, ini udah jelas nih. Mana yang monyong? Nomor 1, nomor 2 yang monyong? Dua monyong. Ya, syaito. Pokoknya sekarang hilangkan mindset dari pikiran antum, huruf tebal itu O. Huruf tebal bukan O. Huruf tebal apa? Suaranya yang tebal. Bahkan anak-anak sering menganalogikan sekarang apa? Huruf tebal itu bagaikan karpet tebal. Antum bayangkan karpet tebal itu bulat nggak karpetnya? Enggak, karpet tebal atau spring bed tebal, berlapis ya. Maksudnya lidahnya mengangkat kayak ke langit, bukan bibirnya yang di O kan? Ya, jadi kurang tepat. Syaitani. Bahkan dikatakan para ulama, huruf Po ini adalah huruf yang paling semuanya, paling kuat. Ya, paling kuat ya. Kenapa paling kuat? Dia punya sifat menahan suara, dia punya sifat menahan nafas. Paling kuat ya. To itu. Karena itu ko. Tapi kalau syaito, gimana itu syaito? Ya, syaitani. Aqqa. Baik. Kesalahan berikutnya pasti dari tahu ya. Kurang menjelaskan halakat kasroh pada ni, syaitani. Ini sama dengan bidah tadi sebenarnya. Kalau ini terturukan syaitanir nerwajim nerwajibnya. Tadi kurang nampak i-nya. Minasyaitani. Minasyaitani. Nirwajim.
nirrajim, nirrajim, nirrajim. Baik. Jadi kurang menjelaskan kasrah dari ni. Kesalahan berikutnya, ini ujung dari a'udzubillah ya. Baru masuk sampai ujung. Kesalahan ke 17 dan anak tambah satu nanti. Ya. Tambah satu di sini buat tambah satu nanti ya. Ke-17 dulu. Itu kurang nampak getaran ro. Dalam bahasa tajwid takrir namanya. Takrir. Hanya saja takrir tidak boleh banyak-banyak. Kalau di sini ada orang kurang nampak, kurang terlihat takrirnya atau terlalu berlebihan. Dua-duanya catat enggak apa-apa. Kesalahan 17 ini kurang tampak getaran ro-nya atau terlalu berlebihan getaran di ro-nya. Ya. Kurang tampak seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, ni rajim, ni tasydid dah mungkin. Ni rajim, getarnya kurang nampak. Ya. Atau terlalu banyak getarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir kayak rantai sepeda putus. Nah itu. Ya, karena rantai sepeda ya. Antum jarang mendengar rantai sepeda sekarang. Karena pakai motor. Motor kan otomatis. Enggak ada rantainya. Baik. Masih tidak tahu, saya tambah satu ya. Berarti lebih daripada 1,7. Kesalahan di Indonesia mungkin. Kalau di Yordan sana. Kesalahannya adalah membaca ro menjadi waw. Dia memunculkan bibir. Bahkan ro-nya tidak nampak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim. Ya, kenapa? Getarnya ro nampak tadi, waw-nya nampak. Rajim. Karena yang tahu ro itu tebal, jadi bibirnya dimonjolkannya. Kesalahannya ya. Baik. Baru kita pindah ke kalimat berikutnya, yaitu kalimat basmalah. Belum jadi Al-Fatihah kita apa ya? Mau tahun depan mungkin. Baik. Kalimat basmalah. Kesalahan yang terjadi dari kalimat bismillah. Kesalahan pertama adalah menukar huruf jim menjadi shin. Huruf jim ini masih judulnya udah Al-Fatihah tadi. Oh, tuh. Sebentar. Kayaknya masih banyak ke Alhamdulillah ini. Oh, beliau janji bukan apa? Masih ya, Alhamdulillah. Ini ada kalimat beliau mungkin saya di Al-Kalam akan datang nanti tulisan beliau tentang mufassalan indal akhfa'il khura fi ayatir rahmanir rahim. Baik. Demi sini beliau lanjutkan lagi Alhamdulillah. Apa tambah alhamdulillah gitu. Menukar kalimat huruf jim menjadi shin. Minasyaitonir rajim, nirajim, jim, ya. Nirajim. Kenapa? Jim dan shin satu makhraj. Jim dan shin satu makhraj. Di mana dia? Tengah lisan dan langit. Kalau kurang tekan tengah lisan ke langit, jadi shin dia. Dia tinggal ini. Tengah lisan itu ada 3. Jim, tengah lisan tekan ke langit. Shin, tengah lisan juga naikkan ke langit. Ya, tengah lisan ke langit juga. Ya, bukan panjangnya. Ya, tengah lisan juga ke langit. Kadar mereka beda-beda. Kalau jim itu kuat, syiddah sifatnya. Tekan jim itu kuat ke langit. Ad-ja. Ad-ji. Jim. Kalau shim apa? Asya. Ashi. Ashu. Kalau orang baca nirajim berarti memakai
caranya syid. Dia satu rumah, satu makhluk dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mirrajim, jim, telah mirrajim. Ya, kalau ada kesalahan dan itu berarti harus perbaiki. Ya, masih tahu ke-18 ya. Berikutnya masih di kalimat kesalahan dengan ini kesalahan yang bagi orang yang udah lancar ucapan sebenarnya. Tapi kenapa lah? Kesalahannya adalah terpotong-potong, tidak nyambung suaranya ketika sampai ngerojim. Orang baca seperti ini. Terputus-putus suaranya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kesalahan tadi tidak ada, tidak terperhatikannya, cuma putus-putus. Seharusnya suara harus satu suara sampai ujung. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Satu suara. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terputus. Ya. Tidak terjadinya faktah jadinya situ. Terputus-putus dia bacanya. Kesalahan berikutnya, kesalahan berikutnya adalah menyambung ta'awudz dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebentar. A'udzubillah dengan bismillah boleh disambung. Boleh disambung. Cuma cara nyambungnya harus disambung dengan tajwid juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya, harus ada tajwid juga. Maka harus dibantu juga syarat tajwidnya ketika nyambungnya. Ini baru bismillah. Satu bab kiranya. Buat bab kesalahan alhamdulillah tadi. Berapa jumlah semuanya? Kesalahan terakhir tadi apa? Kesalahan terakhir kurang tidak menjaga tajwid ketika menyambung ke bismillah. Ya. Kesalahan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kesalahan pertama, terlalu berlebihan mempraktek mewujudkan sifat syiddah. Catatnya dulu. Terlalu berlebihan mewujudkan sifat syiddah pada ba-nya. Bismillah, bis, telah, ya. Karena itu praktek senyum tadi. Bismillah, ya. Udah ngantuk? Udah ngantuk enggak? Iya. Udah ngantuk? Belum lah. Baik. Judulnya tadi di Facebook buat muhadarah. Muhadarah itu minimal 1,5 jam. Minimal ya. Muhadarah sama dengan doroh ya. Minimal 1,5. Anda betah insyaallah. Antum dah tahu lah. Karena antum diam ya. Anda betah insyaallah. Baik, kesalahan pertama tadi apa? Terlalu bersangatan mewujudkan sifat syiddah. Syiddah apa namanya? Menahan suara. Itu sifat huruf, menahan suara ketika mengucapkan huruf. Atau dalam kata lain syiddah itu kuat tekanan pada makhraj huruf. Ya. Syiddah maksudnya di situ. Bismillah sampai hilang bibirnya itu. Ya. Oleh karena itu pembacaan ba itu bibir merah itu tidak hilang. Kecuali bibir antum tidak merah. Hitam. Ya.
Kulit hitam itu bekas jahiliyah dulu, ya. Bekas jahiliyah kan itu bara itu yang dihisap, ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan sekarang ada yang dihisap lagi sini. Dihisap Ramadan aja ya. Atau awal akhir bulan dihisap. Tuh ya. Enggak apa-apa, sengaja disinggung. Kalau tersinggung alhamdulillah. Semoga mudah-mudahan jadi dihisap lagi. Ya. Karena kata dokter ya. Biasa orang lebih percaya kata dokter pada kata dokter tidak baik. Kata Allah SWT haram. Ya, kata Nabi bukan kata Allah. Dalam kesimpulan Allah, kesimpulan dari para ulama dilihat dari pernyataan Allah SWT dalam Al-Quran, dalam hadis, bahwasanya segala yang merusak badan itu haram. Sekarang ada faedah rokok ada, hilang stres kata dia. Bahkan ada yang lucunya, mading takut masuk ke rumah. Kenapa mading takut? Karena tengah malam dia batuk-batuk karena rokok. Takut boleh masuk rumah. Karena ada faedahnya, faedah dari rokok. Tengah malam batuk-batuk, mading dah siap masuk, batuk dia. Karena ada anjing mading masuk. Karena dia pengaruh rokok, batuk. Baik. Ya, rokok haram, ya, bukan makruh. Baik. Kesalahan berikutnya di kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah kurang berikannya sifat atau kurang berikannya jeda waktu untuk sil. Ya, waktu untuk sil. Waktu yang durasi pengucapan sil syukur. Bismillah salah. Bismillahirrahmanirrahim salah. Bismillah ada waktu jedanya. Sil syukur itu ada jeda waktunya. Ya. Bismillah. Bismillah. Menyadik saja sil itu tidak boleh. Menyidik ya. Menyidik aja sil itu tidak boleh. Baik. Ya, agak bergema kan ada kemik kami. Simak aja lah ya. Suaranya bergema katanya. Dia pakai mic. Bergema tapi jelas. Ya, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya. Coba Bismillah. Ya. Ada sing gitu ya. Bismillah. Baik. Kesalahan berikutnya di sini tidak dibuat. Tambah satu ya. Masih di sini juga kesalahannya adalah memantulkan sin. Mungkin jarang terjadi di Arab, mungkin kalau bisa banyak. Semenjak anak mengajar tasin udah 10 tahun mengajar tasin, banyak orang awal belajar tasin itu semua yang sukun dipantulkan semuanya. Ya, pokoknya sukun betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada jumpa dengan Al-Quran tuh? Alhamdulillah. Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu ada. Di sini ada nanti baik. Ada satu nama orang. Ya. Alladzi cak tiru ya bisa kan tiru. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi itu bukan buat memang terjadi. Alladzi yuwaswisu fi alladzi yuwaswisu fi ya, yang waswisu fi. Karena dia tahu dia urus sukun itu mantul. Yang 5 mungkin waktu DA pas di Iqra 3 kalau tidak salah huruf sukun itu huruf 5 itu mantul. Apa huruf mantul? Di toko baju. Apa?
sama aja kan? Di toko baju, baju di toko sama ya. Kalau dalam buku tajwid kutubun jadi namanya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kutubun jadi. Karena sampai di situ belum ada pengecualian yang dibacanya di Qur'an, mungkin dimanturkan semuanya. Nah, penting urus sukun harus mantur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Di sini aman ya? Tidak ada urus sukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu ya. Suruh mantul apa? Termasuk bismillah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik. Salam berikutnya. Kurang jelasnya mengucapkan kasroh pada mim. Bismi. Terbaca bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kenapa bisa terjadi e dia? Karena selama ini antum kasroh di bibir saja gerak, rahang tidak turun. Soalnya rahang turun. Mi, bismi, dan bisme. Kalau sme bibir saja gerak. Bismillah. Gigi bismillah. Ya, gigi masih bertaut. Bingung pula ya bertaut. Terjemahkan apa? Bertaut ke apa? Menyatu. Bertaut itu bahasa Minang. Translate-nya ada di situ. Menyatu dia. Baik. Salam berikutnya adalah mengimalahkan, kan bacaan mimnya. Kalau di sini sebenarnya kalau bahasa Arab itu imalah itu fathah yang miring kalimat. Kalau kita terjemahkan mungkin agak ke e-nya kasroh. Kalau dipatahkan salah juga kan? Kalau e itu juga salah. Bismillah. Ya kalau imalah kan kalau dalam bahasa Arab maksudnya fathah yang miring. Itu malah majriha. Ada satu dalam lafaz. Al-Quran kita pegang sekarang yang e bacaannya yang agak miring bukan e. Yang imalah bacaannya adalah cuma satu. Bismillahi majriha, surat Hud. Ya surat Hud ya. Bismillahi majriha. Yang lain tidak boleh. Yang lain tidak boleh imalah. Imalah cuma satu. Dari 30 juz Al-Quran dari Imam Hafiz yang kita pegang sekarang, yang imalah cuma satu. Bismillahi majriha. Tulisannya majroha, bacanya reha. Itu nanti satu tahun berapa lah itu nanti belajar nanti. Kenapanya? Tahu berapanya wallahu alam. Penting belajar. Ya. Bismillah, millah. Kesalahan berikutnya adalah memanjangkan harokat kasroh karena ingin masuk ke tasydid. Lam, ya. Bismillah, itu guru TK tadi. Ya. Kalau imam masjid jarang salah, ya. Bismillah, millah, kasroh. Taruhlah kasrohnya pas. Dipanjangkannya, diayunkannya sebelum baca tasydid itu salah. Bismillah, millah, itu salah ya. Memanjangkannya. Kemudian hilangnya bunyi tasydid atau tasydid pada ra. Hilangnya tasydid pada ra. Bismillahir, ya. Ini masih baik Syekh ini dan lengkapkan semuanya. Kalau semuanya mungkin udah 200 lebih mungkin. Ini Bismillah sebelum ra dia beliau langsung masuk ke ra. Sebelum ra ha kasrah baca he kebanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah itu. Ya, terucapnya bismillahi terimalahkan. Terimalahkannya ha kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa? Hirrah. Baik.
Kesalahan berikutnya tadi adalah tasydid tadi. Kurang jelas atau tidak mentasydidkan ro. Mungkin yang monyong tadi mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada baca anak-anak yang belajar di IPA. Bismillahirrahmanirrahim. Bibirnya baca ro. Sehingga getarnya ada, tasydid ada. Tapi tidak boleh tadi apa? Tidak boleh getaran terlalu banyak. Hirrah boleh. Hirrah. Rohnya di sini tebal. Caranya bagaimana? Naik ke pangkal lisannya. Ujung lisan tetap di dekat gigi tapi tidak nempel. Ujung lisan di gusi gigi tapi tidak nempel. Kalau nempel nanti banyak getar nanti. Kalau nempel ujung lisan untuk ke gusi nanti banyak getar nanti. Ini tidak boleh banyak getar ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ujung lisan itu tidak nempel tapi mundur sedikit. Ya, angkat pangkal lisannya. Hirwah. Tidak perlu lagi bibir itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hirwah. Hinya Pak. Hirwah. Ya, tidak adanya jelas tasydid. Yang kedua, yang berikutnya hilangnya takrir getaran pada ro atau berlebihnya getarannya tersebut. Ro pada Rahman-Rahim ya. Hilangnya getaran pada ro atau terlalu berlebih getarannya. Berlebih seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Salah ya. Kesalahan berikutnya tidak jelasnya. Nah, ini baru boleh sebut di sini hak kasroh. Udah kita lakukan aja ya. Kurang jelasnya. Kenapa di sini nih belum gabung ternyata hak kasroh dan nun kasroh kurang jelas bunyi kasrohnya. Kalau buat mungkin nun kasroh aja. Karena hak kasroh sudah kita buat tadi ya. Tidak jelasnya atau tidak adanya kejelasan di dalam membaca kasroh hi dan kasroh ni. Rahmani, Bismillahi. Hi itu tidak jelas kasrohnya, ni tidak jelas kasrohnya. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, Nirrahim, tidak jelas dia. Kesalahan berikutnya tidak jelasnya membaca bunyi mim sukun. Ar-Rahim kalau diujungkan mim jadi, kalau berhenti menjadi apa? Mati, sukun. Tidak jelas ya. Ada orang baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak jelas mim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca mim terakhirkah atau baca ba? Tidak jelas. Kenapa di dua bibir juga, mim juga dua bibir. Seharusnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Him. Lama-lama nggak boleh. Nah, ini kesalahan berikutnya ya. Kesalahan lama-lama nggak boleh. Ya. Yang kesalahan apa? Tidak jelasnya bunyi mim sukun. Hak mim sukun seperti apa? Seperti tidak. Itu hak mim. Ada itu ada Rahim. Ya tidak boleh apa? Terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Itu jadi bingung jadinya. Ya. Baik, kesalahan berikutnya adalah ya kesalahan berikutnya sangat beliau ringkaskan. Kasihan sekali mungkin ya. Karena dibuka kesalahan semuanya. Ya, tidak apa-apa. Tambah mim tadi tidak boleh mendengungkan mim sukun di ujung.
Coba penegasannya tadi mim sukun tadi. Yang sebelum tadi apa? Tidak jelas mim sukun. Yang berikutnya apa? Tidak boleh mendengungkan mim. 7. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa mendengungkan ini memang mistik biasanya. Tuh enak namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dengar situ banyak. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang terakhir? Waladdallin. Amin. Artinya apa? Kalau amin baca apa? Amin yang boleh apa? Amin. Nah, itu boleh. Itu kalau A banyak apa? Amin kalau 6 rakaat atau berapa rakaat. Kalian tidak masuk tajwid, ya. Penting mim tidak tasdid. Ada orang baca amin salah. Amin. Atau dua rakaat. Amin. Ya, 2 rakaat dua-duanya. Amin, tidak apa. Yang boleh apa? Amin. Jadi mad apa? Mukhaffaf kali miblat. Yang musaqqal atau mukhaffaf musaqqal lagi. Amin. Masalah pula kan? Mim tidak ada tasdid. Amin. Itu tidak salah. Tapi kalau baca amin itu apa? Itu ustaz imam yang terlalu terlena dengan nama itu. Jadi aminnya diramakan juga. Amin. Salah. Terlena irama. Merubah suara jadi imam karena makmum itu termasuk riya. Ya. Kalau dia tapi dalam kenyataan seperti itu, dalam yang nampak atau yang merasakan mungkin dari imam itu merubah suara lebih indah atau melatih suara lebih indah agar diterima orang, salah. Ya, bahkan itu perantau untuk dia. Lebih baik perbaiki tajwidnya, irama insyaallah muncul sendiri. 300 orang yang kumpul di satu tempat, poli 300 mungkin irama bisa 400. Satu orang 2 irama, 2 jenis irama mungkin bisa. Tapi dari 300 orang yang baca tajwid, 300 yang ada di poli itu belum tahu tajwid semuanya. Dan itu tajwid akan menghasilkan irama. Irama akan menyimpangkan tajwid. Itu pasti. Bukan pasti, hukum kenyataan yang terjadi. Kalau orang sibuk belajar irama, tajwid betul. Tapi kalau orang sibuk mungkin dengan tajwidnya, insyaallah irama muncul sendiri. Dari 400 yang mengumpul ahli qiraat mungkin bisa 300, bisa 500 iramanya mungkin. Enggak apa. Oleh karena itu duduk belajar irama tajwid masih berantakan, sia-sia pekerjaan. Ya, sia-sia pekerjaan. Baik, sangat ringkas di sini. Jadi Al-Fatihah mungkin Bismillahirrahmanirrahim beliau wakilkan sebagian perbaikan tadi di ta'awudz tadi. Karena hurufnya ada yang hampir mirip. Baik, itu pintu gerbang. Itu bahasa Al-Fatihah ya. Pintu gerbang dan pintu rumah. Ya, pagar rumah itu, audzubillahnya, bismillahnya baru pintunya. Belum masuk ke rumah kita. Ya, Al-Fatihah belum kita masuki. Udah berapa jumlahnya tadi? Dan semuanya sama audzubillah? 32. Masih ada sisa sekian untuk yang di Al-Fatihah. Kayaknya memang lebih dari 200 mungkin kesalahan kaum muslimin. Karena ada kesalahan yang tidak boleh catat tadi. Ya, yang sering boleh jumpai saja mungkin wallahu alam. Yang dikarang oleh Syekh Musa bin Nasr. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Kapan jam berapa selesai? Ada yang tanyakan? Kalau misalkan ada imam bacanya salah-salah, kan paling sering nih waktu tarawih. Itu salah-salah asal cepat bacanya itu yang makmum kena
dosanya juga apa? Iya, gini gimana ya? Ini fenomena sebenarnya ini. Ya kalau bisa cari masjid lain lah. Ya, masjid rasanya nyaman. Kalau satu hari kan ada apa-apa. Nah, kan tidak ke terus-terus kita mencari masjid terus. Total mendadak nanti dulu ada keperluan rumah, kita mau salat di dekat rumah. Tahu-tahunya janganlah salat tarawih ya, karena salat tarawih salat sendiri. Cara menghindarkannya bisa tidak salat tarawih di situ. Karena salat tarawih punya sunnah. Ya. Taruh dan salat wajib. Kalau seterusnya kita menghindari masjid yang kita komplek kita kan tidak bagus. Kapan kita bermasalahkan. Berarti caranya adalah diusul pada pengurus masjidnya. Yang banyak orang yang banyak bagus baca Al-Quran itu banyak yang bagus sebenarnya. Cuma tidak lulus selesai kenapa? Karena ini itulah tidak mau mengikuti tradisi masyarakat. Selagi mau mengikuti tradisi masyarakat di situ, apapun jenis kesalahan baca Al-Qurannya diluluskan. Tapi sebagus apapun tajwid imam itu dan hafalannya, tapi kalau tidak mau mengikuti tradisi masyarakat, itu kesalahan sebenarnya. Kesalahan yang mesti ketaklidan seperti itu tidak boleh. Ketaklidan seperti itu tidak boleh dipelihara sebenarnya. Nah itu kasusnya tadi. Kalau solusinya kalau dosa ya, kalau itu dosa, mintalah di dosa itu jadi mesti lain. Ya, karena kita tahu, kecuali tidak tahu masalah hukum, tidak tahu masalahnya ya. Dan anak sendiri, anak pribadi, tidak nyaman di salat di masjid apa yang bermasalah tajwid itu, dan ditujukan ke pengurus tidak masuk, berarti cari masjid lain. Kita tujuan kita awalnya menyelamatkan masyarakat jamaah di komplek itu supaya selamat salatnya, tapi tidak terima oleh pengurus masjid. Lebih baik kita menyelamatkan salat kita sendiri. Caranya bagaimana? Cari masjid yang agak lumayan tajwidnya. Sekurang-kurangnya Al-Fatihahnya selamat. Ya, taruhnya surat-surat pendeknya ataupun setelah Al-Fatihah berantakan tajwidnya, tapi Al-Fatihahnya selamat, mesti selamat salat kita. Nah, salat saja itu. Salat subuh atau salat apa. Tapi kalau sudah berantakan Al-Fatihahnya, lebih baik kita mengorbankan perasaan kita dikucilkan masyarakat daripada salat kita diterima oleh Allah SWT. Ya, kalau salat tidak diterima oleh Allah SWT karena kecuali antum tidak tahu bacaan imam itu rusak separah apa rusaknya. Tapi antum sudah tahu separah apa rusaknya bacaan imam, masih salat di surga, antum sudah tahu kata salat antum bakal batal. Ya baik salat masjid lain. Kalau tidak ada lagi ya salat cukup salat di rumah daripada salat di situ membatalkan salat. Ya, tidak ada lah. Berapa aja bisa ada cari masjid. Motor ada sekarang. Ada motor yang pakai ojol. Mengorbankan uang 6.000 untuk ojol apa untuk salat demi akhirat kita selamat. Baik. Ada yang lain? Itu dosa nanti ada dosa. Ada yang lain? Masalah tajwid ya? Masalah salat, masalah tadi masalah tajwid juga sama itu. Habis ya? Belum sampai 1,5 jam. Kita mulai tadi di berapa? 8. Oh jam 8 udah lebih ya. Mau 2 jam lagi. Tidak terasa. Karena anak ngomong tuh dengar aja. Ya mudah-mudahan ada bedanya dan mudah-mudahan suatu saat bisa bukan insidental jadwalnya bukan. Bagusnya nanti diwacanakan nanti. Takutnya gini, kalau diwacanakan ada dorong seperti ini jadwalnya, takutnya itu tidak datang. Itu memang tidak dikasih tahu. Nanti mungkin kami bincangkan dalam negeri saja. Dalam negeri tanggal ini kita tidak disiarkan pada itu, ya. Karena efeknya kebanyakan seperti itu. Faedahnya banyak insya Allah. Karena poin seperti ini dan jarang dilakukan. Karena kalau dia halakos terfokus pada pelajaran di pokok pelajarannya. Jadi ini tidak. Ya, kemudian ada faedahnya dan juga faedah untuk anak pribadi agar lebih baik bacaan kita. Karena membaca Al-Quran dengan tajwid fardhu ain. Karena kalau tidak membaca dengan tajwid kita
tidak membenarkan tajwid Al-Quran itu datang dari Allah dengan tajwid. Itu berarti yang benar ada faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.